Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum, saya berwasiat kepada hadirin sekalian, wa nafsi, dan kepada diri saya sendiri, bitaqwallahi, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang paling beruntung. Wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan juga kepada seluruh umat manusia untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian pergi meninggalkan dunia ini, janganlah kalian pergi meninggalkan alam fana ini kecuali dalam membawa iman, membawa Islam, ada ketakwaan di dalam jiwa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang jujur, perkataan-perkataan yang baik, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Hindarkanlah dari berkata yang tidak benar, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian, memudahkan untuk kalian segala urusan kalian, melonggarkan untuk kalian segala rezeki kalian, memberkahi untuk kalian segala apa yang kalian miliki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang senantiasa takwa kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, sungguh dia telah berbahagia, dia telah beruntung, dia telah mendapatkan kemenangan dengan yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berwasiat kepada seluruh umat manusia dan berfirman, Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia semuanya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, wa khalaqa minha zawjaha, kemudian menciptakan dari satu tersebut pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kemudian Allah menciptakan banyak laki-laki dan perempuan yang bertebaran di atas muka bumi hingga pada generasi kita di saat ini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita meminta, tempat kita memohon, tempat kita mengadu,
tempat di mana tidak ada yang maha kuasa dan maha menjadi raja kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjaga tali silaturahim, menyambung tali silaturahim, jangan pernah memutuskan hubungan sesama saudara, keluarga, dan sesama umat Islam satu sama lain. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha mencatat segala apa yang kalian lakukan. Ibadallah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai darul qarar. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat yang kekal, yang menetap orang-orang di dalamnya, tidak. Tetapi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dunia ini sebagai darul ibtila, sebagai tempat di mana kita akan mendapati ujian-ujian, agar kita mendapatkan apa hasil dari ujian di dunia tersebut untuk kita petik di akhirat nanti. Jika kita lulus, kemudian kita lolos, mendapatkan nilai yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar, ridhonya, surganya di akhirat nanti. Kehidupan kita ini adalah ujian. Sehat kita adalah ujian, sakit kita juga ujian. Kelonggaran waktu kita adalah ujian, sempitnya waktu kita juga ujian. Kekayaan yang ada di tangan kita adalah ujian, sebagaimana kemiskinan yang kita alami adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah tabarakalladzi biyadihil mulku, yang mana di tangannya ada kerajaan, tidak ada yang bisa menandingi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Alladzi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kematian adalah ujian, kehidupan dengan segala isinya adalah ujian. Liyabluwakum, agar Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang amalnya paling baik. Para ulama mengatakan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling diterima oleh Allah dengan jalan keikhlasan. Kehidupan kita adalah ujian. Banyak sekali kita merasa kita diuji oleh Allah karena kesempitan, karena sakit, karena bencana, karena hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Sementara orang-orang yang sehat, hidupnya senang, bahagia, rumahnya besar, kendaraannya nyaman, fisiknya sehat, dia nggak merasa bahwa itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian wahai hamba-hamba Allah. Kami menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan dengan kebaikan, fitnatan, sebagai fitnah dan ujian, wa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian akan kembali, kalian akan kami berikan balasan dari hasil ujian yang kalian lakukan di atas muka bumi ini. Maka jangan sampai kita terperdaya oleh tipuan kenikmatan dunia ini. Kul mata'ud dunya qalil, katakanlah bahwa kenikmatan dunia itu sangat sedikit. Bahkan sebagian ulama mengatakan hiyad dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minadz dzalili. Dialah dunia yang nilainya lebih sedikit daripada yang sekedar sedikit, dan orang yang asyik dengan dunia lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah. Asyik dengan dunianya, target dari tidur, dari bangun tidur sampai mau tidur yang dipikirkan adalah dunia, kemudian lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Kata dia, adzallu, dia lebih hina minadz dzalili, daripada yang hina.
Mari kita sama-sama menyadarkan diri kita, jangan sampai kita dikatakan dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan kalian, at-takatsur bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam menumpuk harta. Terus seperti itu kita lali atau kita lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta zurtumul maqabir, sampai kita masuk kepada kuburan. Dunia bukan aib semuanya. Dunia bukan celah, akan tetapi dunia menjadi aib. Dunia menjadi celah apabila orang yang memiliki dunia tersebut lupa kepada Allah. Orang yang memiliki dunia tersebut lupa kepada akhirat. Orang yang memiliki dunia tersebut lupa bahwa yang ada di tangannya itu hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan harus diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian dunia, kesehatan, kenikmatan, rumah yang mewah, waktu yang longgar, badan yang sehat, fisik yang kuat dan lain sebagainya menjadi petaka untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ibadallah, di samping kesehatan, kekayaan, kelonggaran, fisik yang kuat dan sehat adalah ujian, yang mana apabila kita tidak mensyukurinya, tidak menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menjaga nikmat-nikmat tersebut untuk kalian, bahkan lebih, yaitu menambahkan untuk kalian nikmat-nikmat tersebut. Tapi jika sebaliknya kalian gak menyadari sampai mati, masuk ke kuburan, lalai dari Allah, lalai dari akhirat, lalai dari menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka la in kafartum, kalian kufur tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, fa inna azabi, maka sesungguhnya azabku, azab Allah Subhanahu wa taala, la syadid, adalah azab yang sangat pedih. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala juga menguji umat manusia dengan segala sesuatu yang tidak Dia inginkan. Terjadilah musibah, kematian salah satu keluarga yang dicintainya, fisiknya yang tadinya kuat sekarang lemah, rezekinya sulit, pekerjaan yang selama ini diidam-idamkan enggak kunjung datang. Allah memberikan ujian dengan kesusahan, Allah memberikan ujian dengan kematian, Allah memberikan ujian dengan kesempitan rezeki tersebut. Hakikatnya itu juga ujian. Sesungguhnya orang mukmin hanya ada dua untuk bisa bahagia di dunianya dan juga bahagia di akhiratnya. In asabathu sarra, kalau dia mendapati segala yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur, bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan segala kenikmatan tersebut. Wa in asabathu darra, sabar, kalau dia ketimpa sesuatu yang tidak dia cintai, tidak dia sukai, cita-citanya enggak tercapai, kemudian dia bersabar, meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan lebih dekat dan Maha mengerti terhadap dirinya daripada dirinya sendiri, karena Allah lebih mencintai kita, Allah lebih menyayangi kita. Allah Maha tahu kalau kita diberikan kekayaan, takut kita nanti semena-mena, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tertimpa ujian dari Allah berupa sesuatu yang tidak dia senangi, kemudian dia sabar, maka orang tersebut fahuwa khairun lahu, pahala baginya, nikmat baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersabar atas segala
ujian yang diberikan kepadanya. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana umurana wa umura walidina wa aslih dhata bainina wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruhu yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.